channel YouTube aku, Divitriani Mariska. Nah guys, di video kali ini sesuai sama judul dan thumbnailnya, aku pengen bikin Q&A tentang si Teraskin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang benar-benar aku nggak bisa langsung ketik karena emang panjang banget maksudnya. Jadi aku bikin aja langsung video ini supaya kalian lebih paham lagi. Nah, sebelum masuk ke videonya jangan lupa seperti biasa kalian harus tekan tombol subscribe di bawah ini dan kalian bisa nyalain notifikasinya. Dan supaya kalian juga tidak akan ketinggalan video aku berikutnya. Nah langsung aja supaya tidak banyak cancing cong ya kan. Kita pergi langsung ke pertanyaan yang pertamanya. Aku sudah ngumpulin 3 pertanyaan yang menurut aku ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk aku jawab. Nah kali ini pertanyaan yang pertama dari Jackie Yafet. Kenapa setelah saya berhenti pakai Teraskin muka aku langsung berjerawat? Nah, guys, di sini kenapa langsung berjerawat setelah berhenti pakai Teraskin? Menurut aku ada beberapa faktor yang mengakibatkannya. Ya kan? Nah, jadi kali ini ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama adalah terlalu cepat berhenti pakai Teraskin. Ibarat kata kalau misalkan kita masih pemula atau baru 1 paket pemakaian Teraskin, kita langsung berhenti gitu aja. Guys, kalian tahu nggak sih, semua skincare kalau kita langsung berhenti, langsung kayak gitu aja, itu pasti dapat mengakibatkan ya kayak perubahan, bakal balik lagi ke seperti semula gitu guys. Jadi kalau kalian pengen perawatan itu harus benar-benar harus rutin dan harus secara maksimal dan jangan pernah sampai jeda gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai krim dokter pun atau krim racikan farmasi, kalian bakal dikasih seperti itu juga, disarani seperti itu. Jadi oke juga buat si Teraskin ini. Jadi kalau kalian pakai Teraskin, kalian harus langsung aja terus menerus selama berapa bulan atau entah berapa pakai itu kalian harus rutinkan sampai benar-benar wajah kalian itu benar-benar sembuh. Nah, kalau misalkan sampai berjerawat gitu, mungkin faktor yang lain yang menimbulkannya adalah seperti kayak entah kita lagi menstruasi atau karena sering begadang, entah karena stres, banyak pikiran, nah seperti itu juga. Dan juga karena polusi udara. Misalkan kalau kita berkendara pakai motor mungkin mengakibatkan polusi udara atau debu itu bakal nempel ke wajah kita kalau tanpa masker. Nah, seperti itu aja jawaban dari aku. Nah, kita bakal langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Vita Loka. Aku baru pakai 2 hari tapi kok reaksinya biasa aja. Itu cocok atau enggak? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya nggak perlu dijawab pun, sebenarnya kita udah ngerti ya. Cuma di sini aku bakal ya merangkai lah bagaimana supaya yang nanya ini supaya lebih ngerti lagi dan terjawab lah intinya. Nah, untuk terima kasih untuk Vita Loka yang udah ngasih pertanyaan ini. Semoga kamu nonton video ini. Nah, kalau misalkan baru 2 hari pemakaian skincare Teraskin dan reaksinya tidak apa-apa, itu ya wajar aja sih menurut aku. Padahal kalau misalkan seminggu 2 minggu aja tanpa reaksi, itu menurut aku sih wajar. Karena si Teraskin ini adalah dosisnya itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena dia ini kan sudah terdaftar di BPOM dan sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia guys. Nah, jadi dosisnya itu direndahin. Jadi kalau misalkan produk ini sudah terdaftar di BPOM, itu artinya prosesnya itu agak lambat seperti itu. Beda cerita lagi kalau misalkan dia belum terdaftar di BPOM, terus kita nggak tahu kandungannya di dalamnya, entah dia ada bermerkuri, entah dia ada hidroquinone atau zat kimia yang lainnya gitu kan. Jadi itu dapat cepet banget, mungkin 1 minggu sudah terlihat perubahannya, apalagi ini baru 2 hari dan ini dia bilang nggak ada reaksi apa sama sekali. Nah itu wajar sekali sih. Teraskin ini bakal terjadi perubahannya setelah 2 bulan. Itu sudah prosesnya wajar banget seperti itu. Jadi jangan kaget kok bisa lama ya. Jadi kalau kalian pengen produknya aman-aman saja yang sudah terdaftar di BPOM, nah seperti itulah prosesnya, emang agak lama tapi kita nggak bisa instan gitu guys. Kalian harus perlu waspada lagi. Nah seperti itu aja jawaban dari aku. Kita langsung bakal lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga dari Mila Mukhibatul. Kak, untuk krim malam Red Acne Teraskin itu yang benar warnanya pink apa yang kuning ya?
soalnya aku pakai yang kuning. Nah guys, di sini aku sudah mereview produk Teraskin yang paket acne whitening di produk atau di video yang pertama kali aku bikin video tentang si Teraskin. Nah di situ aku sudah mereview isi dalamnya tuh bagaimana, untuk yang krim malamnya tuh bagaimana, dan siang itu bagaimana. Untuk krim yang red acne atau yang malam ini warnanya itu kuning guys. Kuning itu kayak bukan kuning-kuning banget kayak kuning-kuning biasa ya, tapi dia kuningnya tuh kuning pucet gitu. Nah, kayak kuning-kuning pudar gitu guys. Jadi kalau yang merah maksudnya, jadi kalau misalkan warnanya yang pink itu bukan red acne. Setahu aku sih kayaknya mungkin dia Teraskin yang varian lain gitu guys. Jadi kalau misalnya red acne ini kan untuk yang acne whitening gitu guys. Jadi kayaknya kalau yang warna pink ini untuk yang khusus normal atau normal glowing. Setahu aku sih kayak gitu. Oke, mungkin cukup jelas pertanyaannya atau jawabannya yang udah dibeberkan di video kali ini. Semoga membantu dan memberikan informasi lebih kepada kalian. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi mengenai si Teraskin, kalian bisa langsung aja komen di bawah ini. Nanti aku bakal insya Allah bikin videonya di setelah video ini mungkin tayang ya kan. Nah, seperti biasa dong, kalau kalian suka sama video aku, kalian bisa tekan tombol like atau jempolnya sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa sebarin juga video aku ke media sosial yang kalian punya. Dan nantikan video-video aku berikutnya. Bye bye guys.